Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan melanjutkan pembahasan novel Konosuba setelah season ketiga animenya selesai. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang kedua, atau novel volume ke-8 chapter yang kedua, di mana pada part sebelumnya Aqua mendapatkan ide absurd untuk membubarkan festival Dewi Eris dan mengganti festival itu dengan festival Aqua. Lalu untuk mewujudkan ide tersebut, dia pun meminta tolong kepada Darkness, Megumin, dan Kazuma. Nah, karena Darkness dan Kazuma menolak untuk membantu, Aqua pun akhirnya cuma bisa membawa Megumin dan Chris untuk pergi membantu dirinya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Chapter kali ini dimulai dengan Aqua yang tiba-tiba masuk ke kamar Kazuma untuk meminta tolong. Di sini Aqua meminta Kazuma menemani dirinya untuk pergi ke gereja kultus Axis agar dia bisa mengajak pengikutnya untuk melakukan festival Aqua. Nah, alasan Aqua mengajak Kazuma di sini adalah karena tidak ada orang yang mau menemani Aqua ke sana. Di mana Darkness sibuk dengan urusan Tuan Tanah, Chris yang tiba-tiba saja menghilang, dan Megumin yang ada janji bertemu dengan seseorang. Lalu alasan lain Aqua mengajak Kazuma itu adalah karena dia merasa agak malu untuk menyuruh pemujanya agar mereka itu membuat festival untuk memuji-muji dirinya sendiri. Nah, di sini seperti biasa Kazuma menolak permintaan Aqua ini dan lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. Tapi karena Aqua mengancam akan menyiram Kazuma itu sampai kamarnya basah kuyup, Kazuma di sini pun mau tidak mau akhirnya menemani Aqua untuk pergi ke gereja kultus Axis yang ada di pinggir kota Axel tersebut. Singkat cerita, saat mereka sampai di gereja yang bobrok dan akan terlihat runtuh oleh hembusan angin tersebut, Kazuma dan Aqua di sini berhenti sebentar di depan pintu gereja tersebut. Dan tepat sebelum Kazuma membuka ruangan pada gereja itu, Kazuma di sini mendengar ada suara mencurigakan dari dalam gereja tersebut. Nah, suara ini adalah suara wanita dan pria yang terdengar sedang melakukan transaksi barang ilegal, di mana barang itu disebut berbentuk bubuk. Lalu selain dua suara orang yang tidak Kazuma kenal, tiba-tiba ada suatu suara lagi yang muncul, di mana ternyata itu adalah suara Megumin yang ditawari bubuk oleh si wanita misterius tadi. Di sini terdengar suara Megumin yang entah mengapa sepertinya juga tertarik mencoba bubuk tersebut. Dan si wanita misterius ini berkata kepada Megumin kalau sekali Megumin mencoba bubuk tersebut, maka Megumin akan ketagihan terhadap bubuk itu. Dan meski bubuk itu dilarang peredarannya dan bubuk itu menyebabkan kematian setiap tahunnya, mereka yang ada di dalam ruangan itu tidak bisa menahan diri mereka akan kenikmatan bubuk tersebut. Dan mereka rela melakukan transaksi bubuk itu secara diam-diam agar bisa menikmati bubuk itu lagi. Kazuma yang sudah yakin kalau Megumin terseret oleh kultus Axis yang sesat dan kriminal ini pun langsung mendobrak pintu. Dan dia masuk ke sana sambil mengancam ketiga orang di ruangan itu dengan sihir tingkat dasarnya. Sementara itu Aqua langsung melesat ke arah pria yang menjual bubuk terlarang tadi. Dan dia langsung menghantam si pria itu menggunakan pukulan Goto Blow-nya. Pria yang terkena pukulan Aqua itu pun langsung pingsan. Sementara si wanita kultus Axis di sana tidak Aqua hajar karena dia yakin pengikutnya itu tidaklah bersalah. Nah, si wanita kultus Axis ini awalnya menolak perintah Kazuma untuk menyerahkan bubuk terlarang itu. Namun saat dia tahu kalau wanita berambut biru yang bersama Kazuma itu adalah Aqua, si wanita ini pun langsung patuh dan berkata akan menyerahkan dirinya kepada polisi. Ya, si wanita ini bernama Cecily dan dia adalah seorang pendeta atau priest dari kultus Axis. Nah, kalau kalian sudah menonton spin-off Konosuba yang menceritakan kisah Megumin sebelum bertemu dengan Kazuma, mungkin kalian sudah tidak asing dengan wanita cantik yang rada sengklek ini. Di sini Cecily yang tampak sudah menyerah berkata kalau dia akan menyerahkan dirinya kepada polisi dan akan kembali menemui Aqua dan Megumin lagi sore nanti. Tentu mendengar hal itu, Kazuma langsung bertanya, kenapa Cecily itu bisa menemui mereka nanti sore kalau dia itu berniat menyerahkan dirinya kepada polisi. Mendengar pertanyaan Kazuma tersebut, Cecily pun menjawab kalau hukuman menggunakan bubuk misterius yang dia beli itu palingan cuma akan kena ceramah oleh pihak polisi dan kemudian dilepaskan. Tentu Kazuma di sini menjadi semakin heran dan bertanya lagi, bukankah bubuk itu adalah bubuk yang berbahaya? Dan bahkan setiap tahun ada orang yang mati karena bubuk tersebut. Mendengar pertanyaan Kazuma ini, Megumin pun menjawab kalau bubuk misterius itu tidaklah seberbahaya itu. Bubuk itu bernama Tokoroten Slime dan itu adalah makanan yang sangat populer di kalangan anak-anak. Dan untuk masalah ada orang yang mati karena bubuk itu, yaitu karena orang yang memakannya tidak mengunyah bubuk itu dulu dan langsung menelannya bulat-bulat. Kazuma yang mendengarkan penjelasan Megumin itu pun langsung terdiam. Dan kemudian dia bertanya lagi kenapa Tokoroten Slime itu bisa menjadi barang ilegal. Cecily pun kemudian menjawab
kalau dulu pasukan Raja Iblis pernah menggunakan toko rotten slime untuk mensabotase pemandian air panas di kota Arcaretia. Dan karena pernah digunakan oleh pasukan Raja Iblis, maka pihak kerajaan pun mencurigai kalau bubuk toko rotten slime itu punya efek yang berbahaya. Hingga akhirnya muncullah undang-undang yang melarang peredaran bubuk toko rotten slime tersebut. Nah, mendengar alasan yang konyol dari dilarangnya bubuk konyol tersebut, Kazuma pun jadi kehilangan semangat dan meminta maaf karena sudah salah sangka kepada Cecily ini. Sedangkan untuk Cecily itu sendiri, dia berkata kalau dia akan menahan keinginannya untuk menikmati bubuk itu kalau memang itu adalah hal yang Aqua perintahkan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Aqua pun mendekati Cecily. Di sini Aqua berkata kepada Cecily kalau dia itu harus mengingat ajaran dari kultus Axis, di mana mereka itu tidak boleh menahan diri mereka, di mana kalau mereka itu mau makan, maka tinggal makan saja. Kalau mereka mau minum, maka tinggal minum saja. Walaupun meskipun makanan dan minuman itu ada di meja orang lain, kalau mereka ingin memakannya, ya tinggal ambil saja. Ya, ajaran yang sangat sesat dari Dewi Sengklek berambut biru ini. Nah, singkat cerita, setelah kesalahpahaman di antara mereka ini selesai, Cecily di sini pun mulai memperkenalkan dirinya secara formal kepada Aqua. Dia menyebut namanya Cecily, dan dia sudah mendengar semua hal mengenai Aqua dari Artpress atau pemimpin pendeta kultus Axis yang bernama Zesta. Cecily di sini juga menyebut kalau dia akan melakukan apapun yang Aqua itu minta kepada dirinya. Mendengar perkataan Cecily itu, Aqua pun langsung meminta kaos kaki baru karena kaos kaki lamanya itu sudah bolong. Tentu Cecily di sini langsung mengiyakan permintaan Aqua. Dan Kazuma langsung menyeret Cecily itu untuk berbicara berdua. Di sini Kazuma bertanya apakah Cecily dan kultus Axis itu sudah tahu identitas asli Aqua yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan itu, Cecily cuma menjawab kalau dia tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Kazuma tersebut. Karena dia itu cuma ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Aqua yang seorang Artpress, di mana Aqua itu sudah menyelamatkan kota mereka sebelumnya. Ya, di sini Cecily berbicara seolah dia tidak mengetahui identitas rahasia Aqua yang adalah seorang dewi. Tapi kenyataannya, setelah kejadian di season kedua di mana party Kazuma mengalahkan pemimpin pasukan Raja Iblis yang berbentuk slime beracun ini, pemimpin kultus Axis yang bernama Zesta menyadari kalau Aqua itu adalah dewi. Setelah dia menerima laporan dari para bawahannya mengenai apa yang sudah Aqua itu lakukan. Dan dengan perasaan yang sangat berbahagia itu, Zesta pun memutuskan untuk memberitahu semua anggota kultus Axis mengenai identitas dari Aqua tersebut. Tapi dia di sini juga menyuruh semua pengikut kultus Axis itu untuk tetap bersikap biasa kepada Aqua, karena dia ingin Aqua itu kembali ke kota Arcaretia dengan perasaan senang dan tanpa beban. Jadi ya, setelah kejadian Aqua dihujat oleh para pengikutnya di akhir season kedua, pada saat ini hampir semua pengikut kultus Axis itu tahu kalau Aqua adalah seorang dewi. Tapi mereka itu menahan rasa senang dan hormat mereka, serta mencoba sebisa mungkin memperlakukan Aqua itu dengan rasa hormat yang normal. Nah, kembali lagi ke Kazuma dan Cecily. Di sini Kazuma yang ditatap oleh mata penuh pengharapan dari Aqua akhirnya mulai menyinggung mengenai festival Eris kepada Cecily. Cecily yang mendengar itu pun langsung dengan emosi berkata kalau festival Eris itu adalah penghinaan bagi kultus Axis, di mana mereka itu bisa-bisanya melakukan festival di musim panas, yang mana musim panas itu identik dengan pesta dan juga kolam air, di mana itu sama saja seperti mereka memberikan pernyataan perang secara terang-terangan kepada kultus Axis. Nah, Kazuma yang mendengar perkataan penuh emosi dari Cecily ini pun berpikir apakah tidak ada orang yang normal di dalam kultus Axis tersebut. Dan ketika Kazuma berpikir seperti ini, Cecily malah mengajak Kazuma dan Megumin untuk melempar batu ke dalam gereja Eris, dan lalu kemudian menyelinap ke kerumunan untuk meneriaki kalau kultus Eris itu adalah kultus yang jahat. Tentu Kazuma yang mendengar ide gila itu pun langsung menghentikan Cecily, dan dia pun mulai menyarankan agar mereka itu membuat festival Aqua sebagai festival tandingan. Nah, mendengar saran dari Kazuma itu, maka pergilah Cecily bersama Kazuma dan Megumin ini ke tempat panitia festival. Di sini awalnya panitia festival menolak Cecily yang datang sambil berkata akan merubah festival Eris menjadi festival Aqua. Namun saat Kazuma menyuruh Megumin mengajak Cecily itu untuk beristirahat dulu dan membiarkan dirinya yang bernegosiasi, pembicaraan antara Kazuma dan panitia festival itu tidak disangka berjalan cukup lancar. Di sini percakapan mereka itu cukup panjang, tapi intinya Kazuma memberitahu panitia festival itu kalau mereka akan menerima keuntungan yang sangat besar jika mereka mengizinkan festival Eris dan festival Aqua itu berjalan bersamaan, di mana hal tersebut akan membuat kedua kultus itu saling bersaing untuk meramaikan festival, yang mana nantinya akan membuat keuntungan yang diterima oleh para pedagang dan panitia juga akan meningkat pesat. Dan setelah diiming-imingi dengan besarnya keuntungan dari persaingan dua kultus tersebut, maka festival Aqua pun akhirnya disetujui untuk dilakukan bersamaan dengan festival Eris.
Lalu setelah masalah izin festival ini selesai, Kazuma yang saat ini sedang nongkrong berdua dengan Chris di sebuah kafe menceritakan semua yang sudah terjadi tadi. Di sini Chris agak terkejut karena dia mengira kalau ide festival Aqua itu tidak akan disetujui. Tapi kemudian Chris di sini langsung mengamuk setelah tahu kalau ternyata Kazuma lah orang yang bernegosiasi dan membuat festival itu berhasil diizinkan. Namun dengan kemampuan Kazuma dalam menyusun kata-kata, akhirnya Chris ini pun kembali tenang dan tidak keberatan lagi mengenai festival Aqua tersebut. Lalu setelah membahas mengenai festival Aqua ini, Kazuma di sini pun mulai bertanya kepada Chris apakah dia sudah menemukan lokasi dari pusaka suci yang akan mereka berdua itu curi. Chris pun menjawab jika dia sudah menemukan lokasi pusaka suci tersebut dan pusaka suci itu sekarang ada di rumah bangsawan yang bernama Undine. Kazuma yang mendengar kalau pusaka itu ada di tangan bangsawan pun memberikan saran kalau sebaiknya mereka meminta bantuan Darkness untuk mengurus pusaka tersebut. Tapi Chris di sini malah berkata kalau Undine itu sepertinya mendapatkan pusaka tersebut melalui jalur ilegal. Jadi akan hampir mustahil bagi si Undine itu memberitahu Darkness mengenai dia yang memiliki pusaka tersebut. Dan karena tidak ada cara lain lagi, akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju ke rumah bangsawan tersebut dan mulai memata-matai situasi serta keamanan pada kediaman tersebut. Lalu setelah memata-matai selama beberapa hari, mereka berdua pun akhirnya mulai bergerak dan menerobos masuk ke dalam rumah bangsawan Undine ini. Nah, ketika menyusup ini, Kazuma menggunakan topeng lamanya dan dia juga membawa sebuah kantong besar bersamanya, di mana kantong itu berisi bubble wrap yang dulu sempat dia kembangkan untuk dijadikan produk. Nah, bubble wrap itu akan Kazuma gunakan untuk membawa armor Aegis itu tanpa menimbulkan suara yang berisik. Dan dengan persiapan yang sudah matang itu, mereka berdua ini pun mulai menerobos ke dalam rumah bangsawan Undine tersebut dengan mudah. Ya, tidak seperti ketika mereka menerobos istana kerajaan, rumah bangsawan Undine ini tidak memiliki keamanan yang begitu ketat. Bahkan jika dibandingkan dengan Darkness, bangsawan Undine itu sebenarnya punya peringkat yang jauh lebih rendah. Dan oleh karena hal itu, maka proses menyusupnya mereka berdua ini pun bisa berlangsung dengan sangat mulus. Oh iya, di sini Kazuma juga bertanya kepada Chris, kenapa Chris itu tidak bisa melihat dalam kegelapan seperti Aqua? Chris di sini pun menjawab kalau tubuhnya saat ini cuma tubuh samaran yang dia gunakan di dunia makhluk hidup, sehingga tubuh itu tidak bisa membuatnya merasakan iblis, monster, ataupun kejahatan. Tapi hal itu juga berarti tubuhnya itu tidak memancarkan aura suci, sehingga dia itu tidak akan dikejar-kejar oleh monster seperti yang dialami oleh Aqua. Nah, kembali lagi ke mereka berdua ini yang akhirnya sampai di ruangan penyimpanan harta. Di sini saat mereka sedang mencari di mana letak armor Aegis, Chris yang melihat banyak harta di sana berkata kalau dia ingin mengambil beberapa untuk dibagikan ke orang miskin. Tapi Kazuma di sini memperingatkan Chris untuk fokus dan dia sebaiknya melakukan aksi pencuri baik hatinya itu kapan-kapan saja. Chris yang mendengar itu pun merasa kalau Kazuma sudah mirip seperti pencuri sejati dan menyarankan Kazuma untuk mengganti jobnya dari petualang menjadi seorang pencuri. Namun Kazuma di sini dengan tegas menolak saran Chris karena dia itu ingin hidup tenang dengan job petualangnya, di mana meski petualang itu adalah job terlemah, tapi dia bisa mempelajari berbagai skill yang berbeda-beda. Nah, Kazuma berkata dia ingin mempelajari skill membuat golem dan dia ingin mencoba apakah dia itu bisa membuat golem yang bisa melakukan pekerjaan rumah. Ya, kalau dia bisa membuat golem yang bisa melakukan pekerjaan rumah, maka Kazuma itu nantinya bisa rebahan sepanjang hari. Chris yang mendengar itu pun berkata kalau Kazuma itu aneh karena menghabiskan skill poinnya untuk mempelajari skill yang tidak terlalu berguna. Dan Chris di sini juga menyuruh Kazuma untuk mempelajari skill yang berguna dalam pertarungannya melawan Raja Iblis nanti. Tentu Kazuma sebagai orang yang punya catatan kematian paling banyak di dunia itu pun merasa pesimis dengan perkataan Chris. Tapi dia di sini pun lebih memilih diam dan tidak mengatakan keluh kesahnya tersebut. Nah, kemudian singkat cerita, saat mereka berhasil menemukan armor Aegis yang terantai di sana, Chris dan Kazuma langsung terpesona melihat betapa hebatnya armor tersebut. Dan saat Chris menyentuh armor itu dengan perasaan kagum, tiba-tiba armor itu berbicara dan melarang seorang pria menyentuh dirinya. Mendengar suara armor tersebut, Chris di sini pun cukup terkejut dan bertanya apakah itu benar suara dari armor Aegis tersebut. Aegis yang mendengar suara Chris itu pun sadar kalau Chris itu bukanlah laki-laki dan dia pun kemudian membiarkan Chris untuk melanjutkan menyentuh dirinya tersebut. Ya, armor yang katanya armor suci ini tidaklah sesuci namanya. Dia itu rada cabul, arogan, dan keras kepala. Ya, bisa dibilang sifatnya itu 11-12 dengan si Kazuma. Bahkan saat Chris berkata kalau dia akan membebaskan Aegis dari tempat itu dan kemudian memberikan Aegis kepada pahlawan lain untuk berjuang bersama melawan pasukan Raja Iblis, si Aegis ini menolak dengan keras karena dia tidak ingin tubuhnya merasakan rasa sakit karena menahan serangan musuh. Bahkan saat dia mendengar kalau dia akan diberikan ke pengguna lain,
Dia itu cuma mau penggunanya itu adalah cewek imut atau cewek bohai yang menggunakan pakaian tipis. Tentu Kazuma di sini pun mulai muak dengan armor cabul tersebut dan dia pun mulai mengeluarkan bubble warp-nya untuk membungkus armor tersebut. Namun saat Chris dan Kazuma ini akan melepaskan rantai yang menahan tubuh Aegis ini, Aegis yang tahu kalau dia tidak akan mendapatkan pengguna berupa cewek imut ini pun seketika langsung berteriak. Dia berteriak kalau ada pencuri, dan teriakannya itu langsung menggema ke seluruh tempat di kediaman bangsawan tersebut. Nah, sebelum kita tahu apa yang terjadi berikutnya kepada Kazuma dan Chris ini, chapter kali ini pun sayangnya harus berakhir sampai di sini. Ya, kelanjutan bagaimana nasib mereka berdua ini akan kita lihat pada video selanjutnya. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.